Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa kalian berada di dalam lindungan Allah SWT. Sebelum memulai pelajaran kali ini, silakan rapikan terlebih dahulu tempat duduk kalian, seragam kalian, dan silakan siapkan buku tulis LKS maupun paket mapel IPS. Selanjutnya silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kelas 9H. Ahmad Dwi Irawan, Adinda Aprilia, Amirta Nurul Alia, Arya Panca, Apriansyah, Denal Setiadi, Dian Sunario, Dina Aulia, Fajar Satrio, Fatima Al-Zahra, Fernanda Ayu. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Nah, kita kan kemarin sudah membahas tentang perubahan interaksi antar negara-negara ASEAN dan negara-negara lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Sebelum kita membahas tentang perubahan sosial budaya, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian, apakah ada perbedaan di masa sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan ini bisa meliputi tentang aspek ekonomi, budaya, sosial, transportasi, pendidikan, dan lainnya. Coba, Denal, contoh dari perubahan apa? Benar ya yang dikatakan Denal, contoh dari perubahan dari segi ekonomi. Dulu manusia itu membeli atau bertukar barang dengan cara barter. Sekarang manusia bisa membeli sesuatu, membeli barang dengan cara tatap muka antara penjual dan pembeli. Dengan adanya pasar, swalayan maupun mal-mal besar ya, sekarang kan udah banyak. Bahkan sekarang selain bertatap muka langsung, manusia juga bisa bertukar barang dengan cara online, betul sekali. Contohnya kayak misalnya kita mau beli baju, banyak tuh kayak Shopee, ada Bukalapak dan lain-lainnya. Dan juga kita juga bisa memesan makanan dengan aplikasi Gojek online. Selanjutnya, Ibu akan memutarkan sebuah video. Silakan kalian simak dan kalian cermati apa saja informasi yang akan kalian dapatkan dari video yang akan Ibu tayangkan. Kita sebagai manusia pasti selalu berinovasi dan melakukan perubahan. Hal itu juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Tapi, bagaimanakah contoh perubahan sosial itu? Oke, masyarakat zaman dahulu beranggapan banyak anak banyak rezeki. Sedangkan zaman sekarang 2 anak sudah cukup. Dulu, pergaulan sangat terbatas. Namun, di zaman modern, pergaulan jauh lebih bebas seperti meminum alkohol dan merokok. Hubungan antara orang tua dengan anak sangat terbatas. Berbeda dengan sekarang, hubungan antara orang tua dengan anak lebih bebas. Dan dulu, keturunan merupakan ukuran status sosial yang tinggi. Sekarang, kekayaanlah yang menjadi tolak ukur status sosial.
bagaimana dengan perubahan budaya? Dalam perubahan budaya, contohnya dulu manusia hidup di gua, sekarang mereka tinggal di rumah. Dulu tanah dikelola dengan cangkul, kini menggunakan traktor. Pabrik menggunakan peralatan sederhana. Di zaman modern menggunakan mesin, komputer, dan robot. Dulu transportasi perdagangan menggunakan sampan. Di era modern menggunakan kapal laut dan pesawat terbang, dan sekarang jangkauan perdagangan lebih luas. Ada bentuk-bentuk kontak budaya yaitu 1. Antar bagian-bagian atau seluruh masyarakat. 2. Antar golongan yang bersahabat dan bermusuhan. 3. Masyarakat yang menguasai dan dikuasai. 4. Masyarakat sama besar dan berbeda besarnya. Dan yang terakhir, aspek budaya non-material dan material. Perubahan dianggap menguntungkan dan bermanfaat jika 1. Masyarakat merasa membutuhkan. 2. Perubahan itu dapat dipahami dan dikuasai. 3. Menguntungkan masyarakat. 4. Meningkatkan taraf hidup. 5. Tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. 6. Tidak merusak prestise. Dalam setiap hal, pasti ada pro dan kontra. Kenapa masih ada yang menolak perubahan tersebut? Perubahan itu dianggap merugikan karena yang pertama menggunakan hal yang baru akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Yang kedua, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, bertentangan dengan nilai masyarakat. Dan yang keempat, penemuan material dan non-material sulit diintegrasikan dalam pola kebudayaan. Hal itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang mempertahankan keharmonisan, dan yang kedua, kelompok yang menginginkan kemajuan. Orang yang menghendaki perubahan berkecenderungan untuk berubah. Orang yang menolak perubahan berkecenderungan untuk bertahan. Nah, setelah kalian tadi mengamati video yang sudah Ibu putar, ada yang mau menjelaskan tidak informasi apa yang sudah kalian dapatkan dari video yang Ibu putar tadi? Coba kasih siapa? Adinda. Silakan Adinda. Dari video yang kita simak tadi, benar ya apa yang dikatakan oleh Adinda, bahwa perubahan sosial itu yang terjadi di masyarakat menandakan bahwa masyarakat itu bersifat dinamis. Dinamis itu berarti mengikuti perkembangan zaman. Dan setiap individu dan setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, baik itu perubahan negatif ataupun perubahan ke arah yang lebih baik atau positif. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak PowerPoint yang sudah Ibu sediakan. Pada materi kali ini kan kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Materi ini mempunyai tujuan pembelajaran antara lain yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga, yaitu menguraikan faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu tujuannya menguraikan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Next ya, pengertian perubahan sosial budaya. Menurut Surjono Sukamto mengatakan bahwa perubahan sosial itu sama saja dengan perubahan budaya. Perubahan kebudayaan ini mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Sedangkan perubahan sosial itu merupakan perubahan yang meliputi perubahan sosial
perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma pada masyarakat. Jadi perubahan sosial dan perubahan budaya itu saling berkaitan. Perubahan budaya bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dilihat dari perencanaannya. Kalau dilihat dari waktunya, perubahan sosial budaya dibagi menjadi 2, yaitu perubahan revolusi dan perubahan evolusi. Yang pertama yaitu perubahan sosial evolusi. Perubahan sosial evolusi yaitu perubahan sosial yang terjadi sangat lambat atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya ini pada zaman purba. Pada zaman dahulu kan manusia purba itu melewati beberapa masa, yaitu ada masa berburu, meramu, bercocok tanam, beternak, bertani, dan masa perundingan. Yang kedua, perubahan sosial revolusi, yaitu revolusi ini merupakan perubahan sosial budaya yang membutuhkan waktu yang tidak cukup lama. Perubahan sosial cepat atau revolusi ini berlangsung memerlukan waktu yang sangat cepat. Contoh dari perubahan sosial budaya ini yaitu revolusi industri. Revolusi industri sebenarnya itu berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 1750 sampai 1850. Berarti kan revolusi industri ini kan berlangsung berarti sudah 100 tahun. Walaupun 100 tahun tergolong waktu yang mungkin lama, tapi dengan adanya revolusi industri itu mengakibatkan perubahan secara besar-besaran pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Dengan adanya revolusi industri ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, proses mekanisme dalam usaha industri lebih mudah. Yang kedua, perdagangan makin berkembang. Yang ketiga, transportasi lancar. Yang keempat, berkembangnya urbanisasi. Yang kedua, bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, yang kedua, bentuk perubahan sosial budaya menurut pengaruhnya dibagi menjadi 2, yaitu perubahan yang memiliki pengaruh besar. Perubahan sosial budaya ini berarti mengakibatkan perubahan yang sangat luas untuk kehidupan masyarakat. Contohnya tadi revolusi industri. Yang kedua, perubahan sosial budaya berpengaruh kecil. Perubahan ini tidak mengakibatkan perubahan di kalangan semua masyarakat. Contohnya yaitu perubahan gerak tari yang dulunya mungkin banyak tari tradisional, namun sekarang kan banyak nih berkembangnya tari-tari modern. Yang ketiga, bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya dibagi menjadi 2, direncanakan dan tidak direncanakan. Bentuk perubahan sosial budaya yang direncanakan disebut juga plan change. Perubahan yang direncanakan atau plan change yaitu perubahan yang memang diinginkan dan dirancang terlebih dahulu oleh masyarakat dan oleh pihak yang memang menginginkan adanya perubahan. Contohnya yaitu pembangunan jalan. Pemerintah membangun jalan di provinsi atau antar kota atau antar pulau, antar kabupaten pasti sudah memiliki perencanaan yang matang. Di mana nih daerah yang memang setidaknya itu membutuhkan jalan untuk alat penghubung, pasti kan memang sudah adanya rancangan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nggak mungkin pemerintah itu membuat jalan tapi tanpa direncanakan. Contoh lainnya yaitu di bidang pendidikan. Contoh di bidang pendidikan pada penerapan kurikulum. Pastinya ketika kurikulum itu mengalami perubahan, pasti sudah dirancang terlebih dahulu sebelum disebarluaskan di lembaga pendidikan. Yang kedua itu perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan
luar kemauan atau di luar kehendak manusia. Contohnya yaitu pada terjadinya bencana alam. Next ya. Berikutnya yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada 7 poin. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Setiap negara pasti memiliki penduduk, dan negara yang paling banyak jumlah penduduknya yaitu negara, betul sekali, yaitu negara Cina. Indonesia sendiri menduduki peringkat keempat penduduk terbanyak, dan di Indonesia jumlah penduduk terbanyak itu yaitu di Pulau Jawa. Di suatu kota atau di suatu daerah pasti akan menimbulkan banyaknya lagi permasalahan. Misalkan nih, kita lihat aja di kota Jakarta, sudah banyak berapa juta orang itu pindah dari desa ke Jakarta. Nah, kota Jakarta sendiri itu mengalami dampak antara lain sudah menyempitnya lahan-lahan kosong. Coba kalian kalau ingin mencari lahan di Jakarta pasti sudah tidak ada, karena sudah adanya pembangunan besar-besaran di kota. Jadi lahan-lahan yang di desa itu banyak yang tidak digarap atau banyak yang tidak dikelola. Yang kedua yaitu penemuan baru. Manusia itu kan terkenal dengan makhluk yang tidak pernah merasa puas. Jadi contohnya aja pada penemuan HP. Pertama HP kan hanya biasa ya, yang buat SMS sama telepon. Sekarang kita bisa lihat nih, HP yang kalian punya pasti udah pada canggih kan, udah bisa bikin video, buat main game juga bisa, main sosmed juga bisa. Nah, hal ini mengakibatkan penemuan-penemuan yang baru ini mengakibatkan pembaharuan terhadap ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia. Ketiga yaitu konflik. Konflik ini terjadi dengan adanya beberapa faktor. Yang pertama bisa saja karena perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan kegemaran maupun perbedaan lainnya. Pertentangan ini atau konflik ini bisa terjadi antara individu satu ke individu lain atau antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia yaitu, kalian ada yang tahu apa itu gerakan Aceh Merdeka? Ya, itu gerakan pemberontak dari daerah Aceh yang ingin memisahkan diri atau ingin memerdekakan wilayahnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik ini itu sempat menjadi perbincangan di negara-negara di dunia. Yang keempat yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi ini terjadi apabila masyarakat di suatu negara itu tidak puas dengan pemerintah yang sedang menjabat. Contoh dari revolusi di Indonesia ini yaitu pada tahun 1998 ketika kerusuhan Mei, yaitu masyarakat Indonesia itu ingin mencopot atau menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Dan revolusi ini mengakibatkan dampak antara lain dimulainya dengan perubahan struktur tatanan negara, terus ada lagi penurunan presiden dan wakil presiden dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan alam. Next ya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya itu ada 5 poin. Yang pertama itu kehidupan masyarakat terasing. Masyarakat yang tinggal di pelosok daerah pastinya akan sedikit terhambat untuk menerima perubahan yang terjadi di masyarakat, karena memang dari wilayahnya yang pelosok, jadi untuk informasi ataupun adanya perubahan-perubahan lainnya itu sangat dibatasi atau kurangnya informasi. Yang kedua itu ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan itu ibaratnya sebagai jendela perubahan.
Jika memang masyarakat itu memiliki perkembangan ilmu yang baik, maka perubahan juga akan cepat diterima. Tapi sebaliknya, jika perkembangan ilmu pengetahuan yang masyarakat itu sangat minim, maka perubahan sosial yang akan mereka dapat itu sangat sedikit atau bahkan mungkin lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional tersendiri itu memiliki arti masyarakat yang masih menjaga, yang masih melestarikan apa-apa saja yang sudah diberikan oleh leluhurnya. Contoh dari masyarakat yang masih menjaga dari leluhurnya itu masyarakat Baduy dalam. Kan masyarakat Baduy itu kan ada dua ya, masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam. Jikalau Baduy luar itu masih bisa menerima perubahan, sedangkan Baduy dalam itu sama sekali tidak menerima perubahan. Bahkan HP saja mereka tidak memiliki, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Orang-orang yang seperti ini biasanya lebih menutup diri tentang adanya perubahan yang datang di kehidupannya. Yang kelima yaitu ada adat istiadat atau kebiasaan. Artinya orang yang sudah terbiasa dengan suatu adat biasanya itu sulit untuk menerima perubahan yang datang. Kan Ibu sudah menjelaskan nih dari pengertian, terus ada bentuk-bentuk dari perubahan sosial, ada faktor penghambat, faktor penyebab. Sekarang Ibu mempunyai 3 gambar nih. Silakan kalian menjawab. Dari gambar pertama, ada yang bisa menjelaskan ini bentuk dari perubahan sosial apa? Coba Denal. Betul ya yang apa yang dikatakan Denal? Ini contoh dari difusi, yaitu masuknya unsur lain yang berupa alat ataupun ide, di mana orang zaman dahulu membajak sawah dengan menggunakan kerbau, namun sekarang menggunakan traktor. Dan gambar kedua ada gambar HP dan Android. Coba siapa nih? Dina bisa menjelaskan? Betul apa yang dikatakan Dina? Ini merupakan contoh dari perubahan sosial di bidang teknologi, yaitu dengan adanya penemuan-penemuan baru di alat komunikasi. Gambar terakhir. Coba Fajar bisa menjelaskan? Betul ya apa yang dikatakan Fajar? Contoh ini itu dari perubahan di transportasi, yaitu dari zaman dulu orang menggunakan sepeda ataupun delman, namun sekarang sudah banyak macamnya dari transportasi, dari mulai mobil, kereta maupun pesawat. Selanjutnya, Ibu mempunyai metode teka-teki silang. Silakan nanti Ibu akan membacakan soalnya, yaitu soal mendatar dan menurun. Nanti jika ada dari satu kalian bisa menjawab, silakan maju ke depan ya. Teka-teki silangnya. Sekarang Ibu akan membacakan soal mendatar. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Coba Denal, jawabannya apa? Betul ya? Revolusi. Soal nomor 2. Menurut singkatan dari Gerakan Aceh Merdeka. Coba Fajar. Betul ya? GAM. Tersisa satu soal lagi ya, nomor 6 menurun. Masuknya unsur-unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan setempat karena peperangan. Pengertian dari coba Putri. Jawabannya invasi. Cukup sekian materi dari perubahan sosial budaya.
Terima kasih atas antusias anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Kesimpulannya yaitu kita sebagai manusia di zaman modern ini memang harus menerima perubahan-perubahan yang ada. Namun kita harus pintar dalam memilah dan memilih mana perubahan yang memang harus kita terima dan mana perubahan yang harus kita tolak. Untuk evaluasinya, silakan kalian mengerjakan soal pilihan yang sudah Ibu bagikan. Nanti dikumpulkan besok hari di meja Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.